untuk soal yang kita kerjakan sekarang, ini adalah salah satu contoh soal tes untuk admin bagian tiketing. Jadi kalau kalian nanti mau melamar di bagian tiket, itu kan banyak ya. Jadi kayak misalnya admin penerbangan, atau mungkin di transportasi darat, transportasi laut, dan lain-lain gitu kan. Biasanya itu ada laporan yang kita susun seperti ini modelnya. Ada beberapa tabel bantu mungkin kita sediakan untuk menentukan tarifnya tarifnya berapa. Nah, supaya bisa connect antara tabel soal dengan tabel bantu, jangan pakai sistem Kopas. Karena kalau Kopas itu memang jawabannya pada saat itu benar. Kita sudah sesuaikan karena kita paham dengan tabelnya gitu kan. Jadi kalau dia statusnya anak gitu kan dengan kode D, berarti harganya 60.000. Jadi kalau kita Kopas ya memang pada saat itu benar jawabannya. Tetapi ketika datanya berubah di atas, itu nggak secara otomatis berubah juga, harganya menyesuaikan dengan data yang ada. Berarti kalian harus kopas lagi. Itulah mengapa rumus di Excel disediakan untuk membantu kalian itu kerjanya otomatis. Satu kali input rumus, laporan dikerja satu kali. Ketika update data udah nggak usah ngubah-ngubah lagi di atas, nggak usah lagi di edit-edit, karena rumusnya akan menyesuaikan secara otomatis dengan data yang kita ubah itu. Begitu maksudnya. Ya, oke, kita mulai ya. Kolom kelas, coba kita lihat. Kelas di sini kayaknya ada di tabel ini deh. Nah ini gampang banget nih. Seperti biasa kita latihan bareng. Kalian nebak dan sebutkan rumus apa. Saya yang input biar kalian terbiasa mengerjakan soal dengan model-model seperti ini. Oke, langsung komen guys. Kalau model tabelnya begini, terus kita pengen tampilin di sini. Pakai rumus apa, dan kalau kita analisa sedikit, ini kodenya nggak sama ya. RG, EK, EX, di sini RGD. Kalau misalnya sama kan kita bisa langsung pakai rumus HLOOKUP ya. Supaya lebih simpel, karena kan ini ada beberapa rumus saya siapin. Jadi kalian sabar ya. Rumus pertama di sini. Nanti rumus kedua juga kita tampilkan, rumus ketiga, rumus keempat, biar ada referensi. Nah, untuk yang pertama dulu deh, yang umum. Itu kan kita pakainya HLOOKUP ya. Supaya bisa tampil secara horizontal nih kita baca. Tapi karena kodenya nggak sama untuk acuan itu, maka kita harus samakan dulu kodenya. RG, EK, EX di sini kita samakan nih. Di sini kan RGD. Jadi kita mau ngambil yang RG-nya doang. Dua karakter awalnya saja. Pakai rumus. Betul. Left. Ya, sebelah kiri tuh. Lalu kita blok teksnya satu kolom. Kemudian koma. Number karakter ada berapa karakter kah kode kiri yang mau kita ambil? 2. Langsung aja 2. Kemudian enter. Tuh, dia langsung muncul satu kolom yaitu 2 karakter pertama semuanya ya. Pokoknya dari referensi kode ini semuanya yang kita munculkan adalah 2 karakter pertamanya. Dah, sekarang udah sama ya. RG, EX, EK udah sama dengan kode di sini kan? Nah, karena udah sama, sekarang enak tuh baca tabelnya. Tinggal kita tambahkan aja rumus HLOOKUP di depan. HL, ya kan? Langsung ke ujung, koma. Table array adalah isi tabel bantu. Kita blok isinya. Kemudian kunci dengan F4. Lalu koma. Row index 6 ada pada baris keberapa? Hitung dari mana kita ngebloknya tadi. Baris kode adalah baris pertama. Kemudian kelas adalah baris kedua. Berarti row index 6-nya adalah 2. Wah, koma, range lookup-nya ini datanya sama persis ya. Artinya antara kode yang kita gunakan di atas dengan di bawah kan udah sama tuh. Nah, berarti dia data yang eksak atau false. Kita pakai 0. 0 boleh, false juga silakan. Karena sama aja. Ketika kita enter, maka setiap kode-kode yang sudah cocok tadi akan menyesuaikan dengan kelasnya. Karena kan memang kelas ini yang pengen kita tampilkan kan. Jadi kalau DRG ya reguler, bener ya. EX ya eksekutif, terus EK ya ekonomi. Kayak gitu. Alurnya seperti itu, biar kalian mudah memahami, jangan langsung-langsung. Kecuali kalau kalian memang udah paham ya nggak apa-apa, langsung-langsung aja. HLOOKUP, left, bla 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 dan seterusnya. Perhatikan, rumus 2 ini maksudnya adalah kita masih sama mengerjakan kolom kelas. Jadi jawabannya nanti sama juga di sini, reguler, eksekutif, ya kan, ekonomi di sini. Tapi
alternatif rumus lain yang mau kita pakai, bukan ke kolom soal berikutnya, belum. Nanti kolom soal berikutnya itu di sini yang status. Baru kita beda lagi. Betul. Rumus 2 ini saya pakainya index match, guys. Selain kalian menggunakan lookup left tadi, bisa juga pakai ini. Kalau memang kalian sudah terbiasa atau sering menggunakannya. Setelah kita aktifkan indeksnya, akan muncul array. Array itu adalah isi dari jawabannya. Pokoknya ingat aja clue-nya. Kalau kalian sudah aktifkan indeks, berarti array yang ada di dalam sini, yang harus kita blok itu adalah jawabannya. Mana jawabannya? Reguler eksekutif kan? Yang mana di sini? Ini. Jawabannya di tabel bantu. Langsung blok aja jawabannya. Satu baris semuanya. Jangan lupa dikunci ya. Dengan F4. Kenapa Pak dikunci? Karena kita kan bakal duplikasi ke bawah. Hasil lainnya. Kalau kita tidak kunci, maka nanti referensi ini untuk baris 2-nya di atas itu akan ngambil di bawahnya. Baris ketiganya akan ngambil di bawahnya lagi. Baris keempat akan ngambil di bawahnya lagi. Dia turun terus ke bawah, bawah gitu referensi ini. Makanya kita kunci. Biar apa? Untuk semua baris di atas yang kita sudah duplikasi, dia tetap membaca yang di sini doang. Ah, gitu alasannya. Ya. Setelah itu kita lanjut dengan koma. Ini kan ada namanya row num atau nomor baris. Biasanya indeks itu hanya digunakan apabila jawaban yang mau kita cari adalah satu sel saja. Baru kita bisa pakai row num dan kolom num. Tapi karena yang mau kita tampilkan ini terdiri dari 3 sel reguler ekonomi eksekutif, maka row num, kolom num gak bisa kita pakai. Sehingga kita butuh bantuan rumus lain untuk bisa membantu memberikan acuan agar bisa cocok. Ini reguler ekonomi eksekutif berdasarkan apa? Kita mau cocokkan. Nah, pakai rumus match untuk pencocokannya. Gitu maksudnya. Aktifkan. Kemudian ada namanya lookup value. Kalau lookup value itu sama ya dengan lookup value yang ada di VLOOKUP. Jadi kalau kalian udah sering menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, insya Allah VLOOKUP udah hatam deh, nggak bingung lagi. Sel yang menjadi acuan atau kolom yang menjadi acuan, itu dia lookup value. Artinya gini, tadi kan kita pengen memunculkan kelasnya reguler eksekutif kan. Nah, kita lihat aja di tabel bantu. Reguler eksekutif ekonomi itu acuannya apa? RG, EK, EX itu apa? Kode kan? Nah, kode acuannya. Berarti kita bisa mengambil kode yang di sini. Cuman karena kode di sini tidak sama dengan kode di tabel bantu, maka kita nggak bisa langsung blok begini. Nggak boleh. Kita harus ngambil kode yang sama dulu. Sehingga butuh rumus baru lagi atau rumus tambahan lagi. Apa rumusnya? Left. Kenapa pakai left, Pak? Ya, karena yang mau kita ambil itu 2 karakter sebelah kiri kan? Left itu kan kiri. Nah, untuk ngambilnya, kita cukup blok aja kodenya seperti ini. Ini disebut dengan teks ya. Artinya referensi yang mau kita seleksi. Yang mana tuh yang mau kita seleksi? 2 huruf awalnya aja. R dengan G kan? Karena itu yang merupakan kode masing-masing di tabel kelasnya. RG, EK, EX ya. Sehingga kita boleh nih masukkan koma lalu 2. Balas kurung. Secara otomatis left bla 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 koma 2 ini dia akan menjadi pengganti dari lookup value-nya. Ya, untuk acuannya tadi sudah terwakili. Karena sudah terwakili lookup value-nya, kita boleh lanjut ke rumus berikutnya dengan menekan koma atau titik koma. Tuh, sudah muncul lagi keterangan berikutnya. Namanya lookup array. Lookup array itu selalu bergandengan dengan lookup value kalau di match. Kalau kita sudah menentukan lookup value-nya itu adalah kode, maka lookup array-nya juga harus kode, tapi letaknya ada di tabel soal. Yang mana? Nih kodenya, langsung blok aja. Satu baris seperti itu. Lalu kita kunci dengan F4. Sampai di sini udah selesai sebenarnya. Karena untuk match type, ini kan dia modelnya dibuka dan ditutup kurung capit ya. Berarti dia sifatnya opsional. Opsional nggak wajib. Jadi kita boleh skip
Kapan jadi wajib? Kalau ada hasil yang error. Kita langsung enter aja dulu ya. Nanti akan ada autocorrect seperti ini. Ini tandanya kita hanya kurang tutup kurung saja. Jangan khawatir, Excel akan menyempurnakan secara otomatis tutup kurungnya. Jadi kita nggak usah menghitungnya. Dengan cara apa? Enter. Sekarang kita coba cek ya. Kayaknya ada yang tidak akurat nih antara kode yang kita tetapkan dengan jawabannya. Yaitu di bagian sini ya, harusnya reguler, tapi yang muncul adalah eksekutif. Nah, ketika jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka disinilah perlunya kita menggunakan bagian opsional tadi. Yaitu di bagian ujung ya. Bagian ujung kita koma, match type-nya kita langsung pilih saja yang eksak. Kenapa? Karena datanya bukan berupa data rentang, tapi data yang sama persis. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal. Nah, kita boleh pilih 0, kemudian kita langsung enter saja. Ada autocorrect-nya, kita enter lagi. Ini yang terjadi. Dia langsung berubah ya. Oke, coba tebak guys. Kira-kira rumus nomor 3 ini saya pakai apa ya? Tapi masih salah tebakannya, karena saya pakainya XLOOKUP. Kemudian kita menggunakan kode di sebelah kiri untuk bisa melakukan pencocokan datanya. Berarti kita pakai left lagi ya. Kemudian kita blok kodenya, satu kolom seperti ini, koma, 2. Sama kayak tadi ya polanya, 2, balas kurung, koma, lookup array. Nah ini lebih simpel sebenarnya menggunakan XLOOKUP karena kita cukup menyandingkan saja antara lookup value dengan lookup array-nya. Kalau tadi lookup value-nya kita sudah tentukan adalah kode, maka lookup array-nya juga harus kode. Langsung aja blok kode, isi tabel bantu. Satu baris aja seperti ini, lalu kita kunci dengan F4. Kenapa dikunci Pak? Ya karena nanti kita bakal duplikasi ke bawah tuh. Biar dia nggak lari dari sini kan. Koma, return array. Artinya adalah array yang menjadi jawabannya. Mana tuh jawabannya yang mau kita tampilkan? Ini kan reguler, ekonomi, eksekutif. Blok aja satu baris. Lalu kunci dengan F4. Udah beres. Selesai sampai di sini. Terus Pak yang 3 ini gimana? If not found, match mode, search mode. Kan dia bentuk buka kurung tutup kurungnya capit kan? Kayak huruf C begini kan? Jadi dia opsional, nggak wajib. Kapan jadi wajib? Ketika jawabannya ada yang error, baru kita gunakan salah satunya atau kesemuanya, tergantung kebutuhan. Dan ini juga sudah pernah saya jelaskan di sesi-sesi lab sebelumnya. Ini ada di paket Basic Advance, kupas tuntas XLOOKUP. Itu ada. Jadi kalau kalian sudah beli paketnya yang basic sampai dengan advance, yang 35 soal itu silakan dibuka. Nanti saya kasih tunjuk nomor berapa ya. Saya enter dulu. Ada autocorrect-nya seperti ini, lalu enter lagi. Nah, ini jawabannya udah betul belum? Udah betul. Jadi nggak usah pakai opsionalnya. Lebih pendek lagi kan dibanding yang tadi. Nih agak panjang tuh index match left-nya. Kalau XLOOKUP begini doang, tuh pendek kan. Oke ya, kita lanjut ya. Ke rumus nomor 4 sama dengan switch. Lalu expressionnya kita pakai left ya, ngambil kode sebelah kirinya dari kode yang ini. Kemudian koma, berapa karakter tadi? 2 ya. Nah, di sini letak keribetannya. Karena kita harus menjelaskan dari kode-kode yang kita ambil tadi untuk mensinkronkan dengan jawaban kelasnya. Oke. Kita koma, lalu kita masukkan value satunya adalah apa? RG kan? Nah, artinya adalah 2 karakter sebelah kiri dari kolom ini nanti, itu apa salah satunya? RG. Maka apa yang mau kita tampilkan kalau dia ketemu dengan kode RG? Nah, jawabannya yang harus kita tampilkan adalah reguler. Begitu. Lalu koma, kode kedua. Kode kedua apa? Setelah RG tadi, EK, masukkan tanda petik EK, tanda petik ekonomi. Ekonomi. Selain itu, eksekutif. Oke? Jadi kita ketik ulang gitu loh dengan value yang tersedia atau yang kita lihat tadi di tabel. Begitu. Enter. Kemudian ada autocorrect-nya, kita enter lagi.
dia bakal muncul. Jawabannya sama, cuman dari segi efisiensinya ya lebih efisien ini sih. Yang rumus pembacaan tabel tinggal blok-blok aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti acuannya banyak, capek kita ngetik ya. Ini mah nggak terlalu banyak, cuman 1, 2, 3 kan. Iya, cuman 3, jadi nggak terlalu capek kita nginputnya. Tapi kalau sudah sampai 7 atau 10, nggak mau dia pakai rumus ini. Kapan rumus ini menjadi efektif? Adalah ketika soalnya tidak menyediakan tabel bantu seperti ini. Jadi kita memang harus melakukan logika di situ, baru bisa disebut efektif rumusnya. Tapi selama soalnya menyediakan tabel untuk dibaca, kita nggak usah pakai rumus if atau rumus switch, cukup pakai pembacaan tabel aja. Keluarga lookup kan banyak ya. Ada lookup, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada XLOOKUP, ada juga kombinasi index match. Itu bisa kalian pakai saja kalau disediakan tabel bantunya. Tapi kalau tidak, baru kalian ke sini, ke switch atau ke if. Ya. Lanjut ya. Ke kolom berikutnya. Ini baru kita pindah ke kolom yang berikutnya nih. Kolom status. Nah, status itu ada di tabel sebelah ya guys, yang ini. Ini dia tabelnya. Agak beda nih dengan tabel sebelumnya yang kita gunakan. Dia ada multi info di dalam. Kode ini dibaca secara vertikal berarti ya, ADL. Status dibaca secara vertikal juga. Tapi untuk tarifnya yang reguler, ekonomi eksekutif, ini dibacanya multi karena ini perlu dibaca secara horizontal dan ini dibaca secara array dalam satu range gitu kan sekaligus. Entah acuannya menjadi 2 ya, baik itu status anak ya, ekonominya kan pasti beda gitu tarifnya. Yang dewasa ekonominya beda kan, jadi masing-masing kolom beda harga. Beda status, beda harga, meskipun sama-sama ekonomi. Begitu juga dengan eksekutif dan seterusnya. Sehingga kita nggak cukup menggunakan satu rumus saja. Kita perlu menggunakan beberapa varian rumus untuk beberapa kolom yang bakal kita tampilkan ini. Tapi untuk status dulu deh, sebelum kita ke kolom-kolom yang lain. Kalau status, apakah ada rumus yang menurut kalian sangat simpel? Ini kan yang mau kita pakai di ujung kanan itu DLA. LDA. Oke, karena dia ada di kanan ujung, berarti kita pakai right dulu. Kemudian kita blok ya. Langsung di enter. Kenapa? Karena cuma satu karakter, Pak. Kalau satu karakter mah nggak usah dimasukkan dalam charge-nya, otomatis dia bakal ngambil satu. Nah, sekarang udah sama kan kodenya? Sama ADL, ini juga begitu. DLA sama. Tinggal kita menggunakan rumus pembacaan tabelnya saja. Apa sih yang mau dicari? Status kan? Nah, status kan dibaca secara vertikal begini, ke bawah kan? Sehingga kita bisa pakai rumus. Betul tadi temannya tuh komen. Sama dengan VLOOKUP. Karena secara vertikal dibaca status itu. Koma, table array-nya berarti kita bisa blok tabel bantunya ya. Kita blok isinya saja. Stop sampai di sini aja cukup. Nggak usah diblok sampai ke ujung-ujung, ke kanan-kanan. Kenapa? Karena yang kita butuhkan datanya kan cuma status doang. Jadi nggak usah diblok semuanya, kecuali apabila kita kepengen menggunakan referensi di sebelahnya untuk paralel, memunculkan jawaban yang lain gitu kan. Cuman karena di sini nggak ada tabel berdampingan yang sesuai dengan reguler, ekonomi eksekutif gitu kan. Jadi kita nggak usah paralel. Cukup 2 kolom saja. Kunci dengan F4, koma. Lalu kalau indeks 6 pada kolom keberapa tuh status? Kode pertama status ke-2, koma. Rest lookup-nya false ya atau 0. Enter. Tuh. Jadi kalau dia ketemu dengan kode D, jawabannya dewasa. Kalau dia ketemu dengan L, jawabannya lansia. A, anak. Gitu. Oke, kolom harga, coba kalian tebak dulu. Kira-kira saya pakai rumus apa ini? Kan mau nyari harga kan? Bisa VLOOKUP. Perhatikan, kita bisa pakai VLOOKUP untuk mengambil harganya. Kenapa?
Karena model dari masing-masing em, masing-masing jenisnya itu adalah vertikal ke bawah ini, reguler, ekonomi, eksekutif. Cuman nanti saya bakal taktisi dengan rumus lain biar dia bisa mencocokkan berdasarkan statusnya masing-masing. Begitu. Karena kalau VLOOKUP doang nggak bisa, pasti. Kita ambil acuan, pertama adalah statusnya ya. Biar lebih enak gitu, kita menentukan harganya. Kemudian kita koma, lalu tentukan table array-nya. Table array itu adalah isi dari tabel bantu yang kita akan ambil untuk menjadikan sebagai referensi. Dalam hal ini kita mulai dari kolom status ya, karena kebetulan untuk lookup value-nya kan kita ambil status. Jadi VLOOKUP itu kan kelemahannya dia harus paling ujung kiri acuannya. Jadi kalau kita menentukan acuannya di lookup value adalah status, maka area blocking tabelnya juga itu harus dimulai dari status juga. Begitu. Kita kunci dengan F4. Kemudian, koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa? Nah, di sini yang nggak bisa kita ngambil jawabannya langsung. Karena kalau misalnya kita mau ngambil kolom kedua, ya berarti kenanya reguler semua kan? Kalau kita mau ngambil kolom ketiga, kenanya ekonomi semua. 4 juga begitu. Jadi gimana biar bisa terklasifikasi masing-masing bagiannya itu, ya? Karena kan ada dua acuan ya. Ini yang reguler ekonomi eksekutif dengan yang statusnya kan? Nah, kita butuh bantuan rumus. Yang tahu langsung komen. Match. Oke. Kemudian kita ambil acuan keduanya apa? Tadi pertama kita ngambil status ya untuk lookup value di VLOOKUP. Nah, lookup value di match-nya apa? Reguler ekonomi eksekutif. Di mana kolomnya? Di sini. Nah, boleh ambil yang di 4 aja ya, biar nggak terlalu jauh kita. Karena kan sama-sama isinya kan. Nah, ini. Kita bisa ambil di sini. Satu kolom. Nah, koma. Saya turunin deh, biar nggak terlalu jauh kelihatan ya. Lookup array. Lookup array di match itu adalah yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau kita sudah menentukan lookup value-nya adalah reguler ekonomi eksekutif yang ada di kolom rumus 4 ini, maka lookup array-nya juga harus begitu. Reguler ekonomi eksekutif. Kita blok satu baris aja seperti ini. Tapi ngebloknya itu kalau bisa itu dimulai dari status juga ya. Jangan langsung reguler ekonomi eksekutif saja. Kenapa? Karena untuk menyamakan pola dari blocking area sebelumnya yang kita tentukan dari status kan. Nah, biar dia seragam aja gitu. Dia akan langsung sinkron antara kedua acuan tadi, baik itu statusnya maupun di kolom rumus 4-nya yang berisi reguler ekonomi eksekutifnya tadi. Oke? Setelah itu baru kita kunci dengan F4. Kemudian koma. Nah, di sini dia sifatnya opsional, guys. Kalian boleh pakai, boleh juga tidak, tergantung dari hasil yang akan kita tampilkan. Jadi saya mau skip dulu dengan cara balas kurung. Kita nggak usah dulu pakai match type-nya. Sebentar aja belakangan. Berikutnya kita lanjut dengan koma. Terakhir, VLOOKUP-nya masih harus kita tuntaskan karena belum selesai tadi. Masih ada namanya range lookup. Range lookup itu adalah untuk area untuk model pembacaan tabelnya. Ada dua macam, ada yang true untuk nilai mendekati, ada yang false untuk nilai yang sama persis. Kira-kira untuk yang ini dia masuk kategori rentang atau kategori exact match, guys? Menurut kalian? Kita pakai true atau false? Coba komen dulu. Satu orang. False. Kakak Kun Fayakun, Kak Daniel juga, Kak Pipit, Kak Insi, exact. False. Betul ya? False atau nol? Kita enter dulu. Nah, ini bakal muncul jawaban. Kita coba cek. Apakah masih ada jawaban yang keliru atau sudah tidak gitu. Kalau masih ada, berarti perlu kita menggunakan bagian opsionalnya tadi di index match di match-nya. Untuk reguler dewasa 60.000. Reguler dewasa 60.000 masih betul. Eksekutif dewasa 60.000. Eksekutif dewasa sudah salah. Berarti disinilah timing yang tepat kita menggunakan di bagian match type-nya tadi, yaitu kita pakai yang exact match 0. Oke, begitu ya alurnya guys ya.
lalu kita duplikasi. Nah, ketika kita menggunakan match type juga, kemudian jawabannya itu masih salah, berarti kemungkinan berikutnya adalah di bagian array formulanya. Karena kadang-kadang array formula ini dia bisa jalan di rumus kombinasi yang satu, tetapi di rumus kombinasi yang lain tidak. Contohnya ini. Harusnya kan kita nggak usah pakai duplikasi-duplikasian, dia berubah gitu kan. Dan di sini jawabannya harus 100.000. Namun yang muncul hanya 60.000. Berarti masalahnya itu ada di array formula, bukan di bagian opsional tadi yang exact match. Kita perlu menghapus saja acuan array formulanya tadi di sini ya, acuan kolomnya menjadi acuan satu sel saja masing-masing. Bedanya apa sih Pak? Ya kalau kita enter nanti munculnya cuma di atas doang. Sisanya baru kita duplikasi kayak biasa. Begitu. Nah ini baru benar nih jawabannya. Oke. Terus Pak, gimana kalau misalnya yang 0 tadi di bagian match kita hapus? Apakah juga jawabannya masih benar? Jangan sampai hanya gara-gara array formula aja. Boleh kita coba ya. Kita hapus di bagian sini 0-nya. Karena kan dia cuma opsional tuh, nggak wajib. Kita enter. Lalu kita coba duplikasi ulang ke bawah. Ctrl D. N per A. Berarti memang benar. Ada dua masalahnya. Masalah pertama dari optional exact match-nya yang 0 tadi. Masalah yang kedua dari array formulanya yang tidak kompatibel dengan kombinasi rumus tadi antara VLOOKUP dengan match-nya. Sehingga jawabannya itu kita perlu mengganti dari array formula menjadi acuan sel biasa. Dan untuk bagian match type-nya kita mesti masukkan 0 untuk exact match-nya. Biar jawabannya bisa jelas semuanya. Nah kayak gitu ya guys ya. Pak, kenapa sampai serinci itu Bapak menjelaskan? Ya karena emang saya kepengen menjelaskan dengan rinci banget. Itu menjadi salah satu tujuan saya hadir di live. Nggak hanya sekedar menampilkan jawaban, tapi kalian nggak tahu sumber masalahnya seperti apa. Sebab kalau kita bekerja, yang sering kita temui kan kayak begini. Case-case kayak begini yang kita temui. Bukan nyusun rumus dari awal sampai ujung, enter, benar. Tapi kenyataannya ketika kalian masuk di kantor di pekerjaan kalian, ngerjain rumus sesuai dengan tutorial, error. Kok nggak bisa ya? Tadi kayaknya di tutorial itu bisa deh. Saya nonton kayaknya tadi bisa deh. Ulang deh. Ulang lagi dia, nonton lagi videonya, praktek lagi. Masih error loh. Apanya sih yang jadi masalah? Itu kan yang tidak dijelaskan di video tutorial yang kalian dapatkan. Itu yang kalian tidak temukan. Di sini kalian temukan. Satu-satu saya jelaskan. Ketika ini aman, berarti ada masalah lainnya di sini. Di sini berarti masalahnya. Ketika ini bisa, kemudian masih belum fix, berarti kita coba cari lagi masalahnya di mana, pelan-pelan. Biar apa? Ketika kalian ketemu dengan case serupa, itu nggak panik. Udah tahu caranya, udah tahu penyebabnya di mana. Ya kan? Untuk diskon kita coba lihat dulu nih ketentuannya. Apa ini? Ini ketentuannya ternyata di bawah sini nih. Jika eksekutif lansia, diskonnya 10%. Itu doang petunjuknya. Jika eksekutif lansia, diskonnya 10%. Jadi gimana nih? Kita pakai rumus apa kalau petunjuknya begini? Ini gampang banget nih guys. If, betul. Tapi yang lebih tepatnya if n. Kenapa Pak? Kok pakai if n? Karena persyaratannya ada dua yang wajib kalian penuhi, makanya pakai n. Coba kalian cerna dengan baik nih. Eksekutif lansia, meskipun tidak ada kalimat dannya di situ, tetapi antara eksekutif dengan lansia kan beda kategori, beda kolom kan? Eksekutif itu ada di sini, kolom rumus 4. Kemudian lansia ada di kolom status kan? Iya. Ya kan? Sehingga butuh dua logikal. Wajib. Supaya dia bisa dapat diskon. Kalaupun dia eksekutif tapi dia bukan lansia, kan nggak masuk diskon. Nggak dapat dia. Harus dua-duanya baru bisa dapat kan? Nah, disitulah if n wajib kita pakai. Setelah itu baru kita tentukan logical test pertamanya apa. Logical test pertama kita adalah ini misalnya yang bagian dari eksekutif ya, teman-temannya tuh yang di sini. Kita blok satu kolom. Jika kelasnya ini kan yang reguler eksekutif kan itu kelas ya sebenarnya ya, cuman kan ini isinya rumus 4 karena ini bagian dari rumus kelas tadi. Alternatif. Jika kelasnya adalah tanda petik eksekutif. Nah, ini juga perlu kalian hati-hati dalam pengetikan. Karena namanya fungsi logika itu kan kita inputnya manual.
untuk keterangan logiknya. Makanya dia harus tepat ya antara yang kita ketikkan dengan referensi yang kita baca di tabel. Biar tidak error hasilnya. Karena sering banget nih kejadian. Antara yang kita ketikkan dalam logik dengan yang kita blocking dalam logikal itu nggak sama. Beda satu huruf saja nggak bisa kebaca guys. Bahkan ada spasi juga nggak kebaca. Karena apa? Karena mungkin di sini nggak ada spasinya, tapi kalian tambahin spasi. Di sini mungkin pas hurufnya kalian tambahin satu huruf yang beda atau salah pengetikan. Udah nggak bisa itu, error nanti. Kayak gini, executive ya udah. Karena di sini tulisannya executive ya, kalian juga harus ketik executive begitu. Oke? Lanjut. Dan logical 2-nya apa? Logical 2-nya adalah statusnya sama dengan lansia, kan begitu ya? Eksekutif dan lansia kan? Nah, dua logikalnya udah berhasil kita masukkan atau sudah kita uji. Langsung tutup kurung dulu biar dia bisa ngelock ya. Dia bisa nutup ya dari fungsi n-nya tadi. Jadi n ini nanti akan ngebaca dua logikal yang kita input, yaitu eksekutif dan lansia. Jadi jika kelasnya adalah eksekutif dan itu cara bacanya. Statusnya adalah lansia, maka koma atau titik koma kita baca dengan maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Kan begitu kan? Kalau dia memenuhi syarat tadi. Dua syarat wajibnya, yaitu kelasnya eksekutif, statusnya lansia. Dia akan dapat diskon 10%. Cocok ya? Cocok. Selain itu, karena kan sudah pasti ada juga kelas lain. Selain eksekutif kan ada juga kelas yang lain kan? Kemudian statusnya juga selain lansia ada juga kan? Ada dewasa, anak. Jadi kita harus memperhitungkan itu juga. Mereka dapat apa kalau lansia ketentuannya begitu? Karena di sini tidak disebutkan diskon, berarti selain lansia kan nggak dapat diskon berarti kan? Itu kesimpulannya, logikanya. Sehingga untuk value false-nya kita boleh ganti dengan 0. Artinya adalah kalau dia di luar dari dua syarat yang disebutkan tadi, ya nggak dapat diskon, gitu maksudnya. Balas kurung. Kalau kita enter, maka hasil yang akan muncul dia dalam bentuk persen guys. Tergantung nanti kebutuhan kita di soal, apakah kita pengen memunculkan jawaban dalam bentuk prosentase atau dalam bentuk nominal. Tapi kalau misalnya kalian berhenti sampai di sini saja, lalu kalian enter, maka yang muncul nanti itu dalam bentuk prosentase. Kalau di sini dia ref, kemungkinan besar masalahnya itu ada di array formula. Ref itu kan artinya referensi. Referensinya itu nggak terbaca gitu kan. Jadi boleh kita langsung edit saja array formulanya, kita hapus saja begini. Lalu kita ganti dengan satu sel biasa. Kita enter, kemudian kita duplikasi biasa, Ctrl D. Nah dia muncul. Pak, kenapa RP 0 gitu? Harusnya kan yang muncul itu persentase 10% gitu kan. Yang lainnya itu 0. Ya kan sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, Pak. Tapi kenapa di sini munculnya dia RP? Karena format yang saya gunakan di sini adalah format accounting. Ini juga penting kita paham format sel biar nggak bingung. Jadi kalau hasilnya 0 kayak begini, kalian cukup ganti aja format selnya, Ctrl 1, lalu masuk di percentage. Tuh. Lalu enter. Maka dia akan muncul jawabannya kayak begini, 10%, yang lainnya itu 0%. Kenapa? Ya karena memang format selnya kita ganti ke persentase. Nah, supaya hasilnya tidak error kayak sebelumnya dan hasilnya juga kayak begini, kayak bias ya 0%, diskon kok 0% gitu kan. Biar dia lebih rapi, kita tampilkan dalam bentuk nominal. Caranya adalah kita nggak usah rubah format ke persen kayak begini ya. Jadi kita kembalikan saja ke format yang tadi. Kemudian di ujung rumus kita tinggal kalikan saja dengan pengalinya apa. Artinya yang menjadi faktor penentu dari diskonnya itu apa? Harga kan?
Ya, harga. Jadi diskonnya itu dari harga maksudnya. Kita kalikan aja dengan harga, lalu enter. Kemudian sisanya tinggal kita duplikasi Ctrl D. Maka dia akan muncul. Oh, 15.000. Karena 10% dari 150.000 kan? Kenapa cuman ini dua aja yang dapat, Pak? Ya karena cuman itu doang yang memenuhi dua syarat tadi, yaitu eksekutif lansia. Ya kan? Yang lainnya ada sih eksekutif, ini eksekutif juga, tapi kan dia dewasa statusnya. Nggak boleh, nggak dapat diskon. Ini juga eksekutif, tapi statusnya anak, nggak dapat. Harus dua-duanya terpenuhi. Eksekutif lansia. Nih, berarti udah benar ya, 10% dari 150.000 adalah 15.000. Oke, total harga. Total harga berarti gimana nih guys? Kalau kita disodorkan format tabel kayak begini, gampang banget nih. Jadi gimana nih? Kalau harganya sekian, diskonnya sekian, berarti yang dibayar berapa totalnya? Sama dengan harga. Nah itu kakak Nuna. Dikurangi diskon. Boleh ya, reformula. Biar dia otomatis langsung. Untuk jumlah pembelian ya guys, ada total, ada rata-rata. Nanti kita pengen ngambil rekapitulasi dari total harganya untuk jumlah pembeliannya ya. Ini total harganya kita tampilkan di sini. Lalu rata-ratanya juga demikian. Kira-kira pakai rumus apa? Biasanya kan pakai rumus sum ya. Sum, lalu kita blok ya kan? Enter. Rata-rata itu pakai average ya. Sama dengan average. Lalu kita blok ya. Seperti ini. Nah itu adalah rekapitulasi yang kita bisa terapkan atau bisa kita cantumkan dalam rumus ketika kita pengen melakukan penjumlahan berdasarkan kriteria tertentu yang diminta tadi. Tapi ada rumus 2 yang bisa kalian gunakan untuk memunculkan dua jawaban sekaligus tanpa perlu kalian gunakan satu-satu. Ini hanya alternatif saja. Tapi kalau dari segi efektivitas sih kurang lebih sama aja sih. Penggunaan waktunya kurang lebih sama. Ya, betul. Cus. Jadi cus ini dia mirip kayak kalau kita pakai konsep paralel yang ada di rumus VLOOKUP yang biasanya itu kita terapkan. Dia langsung muncul beberapa sel ya. Apakah dia secara horizontal munculnya atau secara vertikal munculnya untuk model paralelnya. Nah, di sini juga bisa. Namanya adalah indeks 6. Jadi kita tentukan kita pengen memunculkan ada berapa bagian sel yang pengen kita hadirkan jawabannya di situ sekaligus otomatis. Ada 2 ya. Kebetulan total sama rata-rata. Berarti kita boleh pakai buka kurung kurawal, masukkan sel pertama, koma. Nah, tanda baca juga ini tergantung ya, beda-beda. Kalau di komputer saya, ketika kita pengen paralelnya itu ke kanan, maka pakainya koma. Ketika kita pengen paralelnya ke bawah, saya pakainya titik koma. Mungkin kalian kebalik, tinggal sesuaikan saja ya. Kalau nggak bisa koma, berarti titik koma gitu. Biar dia bisa paralel ke arah mana gitu. Nah, kalau di komputer saya, kalau misalnya saya pengen paralelnya ke bawah, itu pakainya titik koma. Lalu masukkan sel kedua. Tutup kurung kurawal. Koma. Ada namanya value 1. Nah, disinilah letak dari rumus yang pengen kita tampilkan di sel pertama. Yaitu total kan? Total kan rumusnya sum. Jadi kita input aja rumusnya sum. Kemudian kita blok tuh total harganya. Oke, balas kurung. Koma lagi. Value 2-nya itu adalah rata-rata. Apa rumus rata-rata? Average. Blok. Balas kurung. Balas kurung lagi, enter. Atau kalau misalnya nggak mau balas kurung, begini aja, kemudian enter, boleh. Enter. Nanti akan ada autocorrectnya. Kalian enter lagi, dia bakal muncul ke bawah. Sejumlah indeks yang kalian input tadi. Kalau indeksnya 2 ya, dia bakal muncul 2 sel. Yang di bawah ini secara otomatis akan muncul dalam bentuk average rumus tadi. Terbaca dari paralelnya tadi di value 2-nya yang sudah kita input di atas. Sehingga kita cuma butuh satu sel saja untuk memberikan ruang penempatan rumusnya. Dia bakal muncul ke bawahnya. Begitu seterusnya ya. Kalau misalnya
ada yang muncul lagi di bawah, atau misalnya ada nilai tertinggi, nilai terendah ke bawah, tinggal tambahin aja rumusnya di sini terus sampai habis. Begitu. Kenapa saya bilang kurang lebih sama dari segi penggunaan waktu ya? Karena kita sama-sama nginput rumusnya juga kan. Sum kita blok sama aja sih sebenarnya. Sum kita blok, cuman ini dia kelihatan agak sedikit lebih apa sih? Racing kalau motor gitu ya. Ada variasi lah rumus yang bisa kita pakai. Dia modelnya array formula dan dia nebeng tuh di sini. Kalau kalian perhatikan ini ada rumusnya kan kalau kita double klik atau kita tekan F2. Kalau ini nggak ada. Nebeng doang di sini. Jadi kalau kita hapus di bawah nggak akan hilang dia. Kenapa? Karena intinya ada di sini di atas. Nanti kita hapus di atas satu sel, baru terhapus juga yang di bawah ikut, meskipun kita nggak blok, ya kan? Begitu. Nebeng ceritanya di sini. Kita lanjut ke bagian rekapitulasi berikutnya yang bawah, yaitu rekap jumlah pembelian untuk reguler, ekonomi, dan eksekutif. Berarti nanti kita bakal pakai yang ini, kelas sama ini sama ya. Oke, rumusnya biasanya kan kita pakai sum if ya. Berarti kita bisa ngambil range-nya. Range-nya itu yang menjadi bagian ini, yang menjadi bagian reguler, ekonomi, eksekutif, karena kita pengen munculkan masing-masing selnya kan. Berarti yang reguler, ekonomi, eksekutif itu kan ada di sini kan, ada di kelas. Kita boleh blok satu kolom seperti ini untuk kelasnya, lalu kita kunci dengan F4 biar tidak bergeser gitu ya. Atau nggak usah dikunci juga nggak apa-apa karena cuma satu sel doang. Jadi nggak usah dikunci Pak. Oke boleh. Kita nggak usah kunci. Terus lanjut dengan koma. Kriterianya adalah sel reguler. Biasanya kan kita ketik ya, tanda petik, reguler, ya kan? Tapi karena ini sudah disediakan selnya, kita nggak usah ngetik, cukup diklik aja di sel regulernya, biar menjadi acuan nanti, ketemu dengan range-nya. Koma lagi. Nggak usah dikunci juga ya, karena nanti kan kita bakal duplikasi ke kanan. Biar nanti secara otomatis D28 jadi E28. Geser lagi ke kanan jadi F28. Gitu maksudnya, kenapa tidak dikunci. Oke, sum range-nya yang mau kita jumlahkan. Dalam hal ini adalah total harga. Nggak usah dikunci juga karena cuma satu sel doang kan. Atau perlu dikunci gak nih? Karena kita bakal duplikasi kayaknya ya. Perlu nggak? Kayaknya perlu deh, karena kita mau duplikasi ke ekonomi sama eksekutif. Betul. Berarti kita kunci F4. Ini juga begitu, F4. Kemudian kita enter. Array formula bisa nggak? Betul. Ini kan biasanya begini ya, enter, terus kita duplikasi kayak gini kan. Oke, kita coba array formula, bisa nggak? Langsung saja Pak, satu baris begini. Tes, enter. Oh bisa. Oke. Jadi alternatif tadi bisa kalian coba pilih-pilih yang mana yang menurut kalian gampang, yang menurut kalian lebih mudah, itu bisa kalian tentukan sendiri. Atau cara yang kedua, sama dengan kita pakai choose dulu ya. Kemudian kita masukkan untuk paralelnya 1, karena mau ke kanan berarti kita pakainya koma 2, koma 3, lalu tutup kurung kurawal, kemudian koma sum if ya. Sum if. Terus kita ambil referensi pertamanya adalah kelas yang ini, satu kolom. Kemudian kita kunci dengan F4. Habis itu kita lanjut dengan koma. Kriterianya itu adalah regular dulu kan, yang ini berarti. Oke, kita klik koma. Sum range-nya berarti yang total harga, kunci dengan F4, koma. Nah, lanjut berarti ke rumus 2-nya kan. Berarti kita boleh kopas nih sum if-nya. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Tinggal diganti di sini acuannya atau kriterianya bukan lagi reguler tapi ekonomi. Itu doang yang diganti. Terus koma. Lanjut kopas lagi. Kita ganti di sini bukan lagi ekonomi tapi di eksekutif. Udah, beres sih sebenarnya sampai di sini. Apanya yang salah kira-kira ya? Tutup kurung sum if nggak ada. Tutup kurung kan nanti ketika kita enter kan harusnya ya. Tapi kelebihan nih.
Oh, astagfirullah. Iya betul. Thank you ini loh untuk masing-masingnya loh. Ya Allah, aku kok nggak kepikiran sampai ke situ tadi ya. Ini kan kita sudah buka Samif nih. Harusnya kan ada tutup kurungnya dulu sebelum lanjut. Betul banget. Thank you sudah diingatkan. Semangat banget kita ini ya. Nah, begini maksudnya Pak. Masing-masing dari rumus itu harus ditutup kurung dulu biar dia ketahuan value satu, value 2, value 3-nya. Thank you ya. Ini kita enter, nanti akan ada autocorrectnya, kita enter lagi. Dia akan langsung muncul 3 sel ke kanan. Tapi kalau disuruh milih saya lebih pilih yang pertama sih. Daripada pakai yang kedua ribet banget ya. Harus ngulang-ngulang rumus. Kalau tadi pakai yang pertama udah langsung selesai semua kan, sama aja. Tapi lagi-lagi saya mau katakan ini cuman alternatif saja. Untuk seru-seruan aja, biar kalian bisa nambah referensi bahwa ada rumus begini gitu loh yang bisa kalian terapkan. Oke?